Provinsi Jawa Barat akan memasuki fase baru pembangunan infrastruktur besar-besaran pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi, 5 proyek jalan tol baru siap digarap sebagai solusi atas kemacetan kronis dan rendahnya konektivitas antar daerah yang selama ini menjadi keluhan utama warga. Dengan total panjang ratusan kilometer, kelima tol ini menyasar kawasan-kawasan padat dan jalur wisata utama. Selain mempercepat waktu tempuh, proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar. Berikut 5 tol yang akan dibangun di Jawa Barat tahun depan. 1. Tol dalam kota Bandung, solusi padatnya lalu lintas perkotaan. Jalur ini akan menghubungkan titik-titik penting seperti Jalan Doktor, Junjunan, Pasteur, Jalan PHH Mustafa, Suci, hingga Rumah Sakit Ujung Berung. Jalur utamanya akan berakhir di kilometer 149 Gede Bage dengan cabang tol tambahan menuju Cileunyi. Tol ini diharapkan bisa mengurangi tekanan lalu lintas di pusat kota Bandung yang selama ini terkenal padat, khususnya saat jam sibuk dan musim liburan. Dalam rencana desain awal, tol ini akan dilengkapi dengan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi digital dan akses keluar masuk yang terhubung langsung ke sentra komersial dan pemukiman. 2. Tol Sukabumi Cianjur Padalarang, mempercepat perjalanan di selatan Jabar. Tol sepanjang lebih dari 60 km ini akan menyatukan 3 kabupaten penting di selatan Jawa Barat, yaitu Sukabumi, Cianjur, dan Padalarang. Selama ini, ketiganya hanya dihubungkan jalan nasional 2 lajur yang rawan macet, longsor, dan kecelakaan. Dengan kehadiran tol ini, waktu tempuh yang sebelumnya bisa mencapai 3-4 jam diprediksi akan terpangkas menjadi hanya sekitar 1 jam. Hal ini membuka peluang baru bagi pengembangan kawasan ekonomi baru dan investasi properti di daerah sekitar. 3. Tol Puncak, akses wisata cepat dan bebas macet. Jalur wisata Puncak yang selalu padat kini akan memiliki alternatif baru. Tol Puncak yang membentang sepanjang 51,8 km akan melintasi wilayah Caringin, Megamendung, Cisarua, hingga Cianjur. Desain awal tol ini juga mempertimbangkan kebutuhan wisata dengan rencana membangun rest area tematik, area pandang, viewpoint, dan konektivitas dengan destinasi wisata alam setempat. Harapannya tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menghidupkan kembali industri pariwisata pasca pandemi. 4. Tol Pasteur Lembang, jalur cepat ke kawasan dingin favorit. Bagi warga Bandung dan Jakarta, Lembang adalah destinasi favorit untuk berakhir pekan. Namun, akses ke sana seringkali tersendat akibat kemacetan di Pasteur hingga Setiabudi. Tol baru ini akan menjadi solusi. Dibangun dari gerbang tol Pasteur langsung menuju kawasan Lembang, proyek ini menghindari jalur Dokter, Junjunan yang selama ini menjadi titik macet utama. Jalur ini juga akan mendukung pengembangan kawasan pendidikan, wisata, dan industri kreatif yang tumbuh pesat di daerah utara Bandung. Beshinci Tol Getaci. Tol ini menghubungkan Gede Bage, Bandung, dengan Ciamis melalui Garut dan Tasikmalaya. 2 kabupaten dengan potensi besar, namun selama ini terhambat akses transportasi. Tol ini dibagi dalam 2 seksi utama. Seksi 1, Gede Bage, Garut Utara, 45,2 km. Seksi 2, Garut Utara, Tasikmalaya, Ciamis, 50,32 km. Pemerintah menargetkan pembebasan lahan selesai akhir 2025 agar konstruksi dapat dimulai pada awal 2026. Khusus di Kabupaten Bandung, tol ini melewati 28 desa di 6 kecamatan. Sosialisasi dan pendampingan warga terdampak terus dilakukan. Jika rampung, Getaci akan menjadi urat nadi transportasi kawasan Priangan Timur, membuka akses langsung dari pusat provinsi ke daerah-daerah yang sebelumnya terpencil secara infrastruktur.